Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Profesor, Dokter, teman sejawat, serta seluruh peserta webinar siang kali ini. Webinar kita siang hari ini bertema How to Save Pregnant Women with Heart Disease, merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Pokja Women Cardiology, salah satu Pokja dari Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Telah hadir bersama kita siang ini Ibu Ketua Pokja Women Cardiology, Dr. Diana Sarfasti, SPJP Konsultan. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, telah mengikuti program subspesialistik kardiovaskular prevensi dan rehabilitasi di FKUI dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta, dan beliau akan memberikan sambutan sebelum kita memulai webinar kita siang hari ini. Kepada yang terhormat Dr. Diana Sarfasti, SPJP Konsultan, kami persilahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Valerina. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diana Sarfasti, saya Ketua Pokja Women Cardiology Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau disingkat PERKI. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bahwa hari ini kita semua dapat bertemu muka dalam suatu wadah webinar series ilmiah yang insya Allah akan diselenggarakan setiap bulan oleh Pokja Women Cardiology dari PERKI. Webinar kali ini merupakan seri pertama dari webinar yang kami selenggarakan. Jadi ini yang pertama. Kemudian selanjutnya berbagai macam topik yang berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular pada perempuan telah kami siapkan untuk disampaikan kepada pemirsa oleh para pembicara yang dalam hal ini pembicaranya adalah para kardiolog perempuan yang sangat kompeten di bidangnya. Jadi jangan khawatir. Sebagai bocoran, insya Allah ke depannya kami akan menyampaikan berbagai judul, topik, diantaranya tentang apa sih penyakit jantung yang lebih sering diidap oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian juga tentang kanker dan efeknya ke jantung, termasuk pengobatan atau terapi kanker yang mungkin dapat berefek ke kardiovaskular. Kemudian penyakit autoimun dan pengaruhnya ke jantung, dan masih banyak lagi. Nanti kita siapkan hampir setiap bulan ya, bahkan setiap bulan insya Allah. Jadi stay tune, dan tetap mengikuti informasi program-program Pokja Women Cardiology yang akan selalu kami sampaikan melalui media sosial Pokja. Jadi kita punya Instagram, insya Allah ada Facebook maupun YouTube. Dalam kesempatan kali ini saya juga ingin menyapa para pembicara dan moderator webinar yang telah hadir dan bersedia menyumbangkan ilmunya. Di sini ada halo Dr. Valerina Yogi Buana, Dr. Diah Ulan Anggraini, Dr. Melisa Aziz, dan Dr. Barak. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Diana. Besar-besarnya karena telah berkenan sebagai moderator dan pembicara. Semoga apa yang nanti disampaikan akan menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan saya juga tidak lupa ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir dan berkenan menimba ilmu dari para pakar di sini dan seluruh panitia yang juga merupakan pengurus Pokja Women Cardiology, panitia dari PP PERKI yang telah bersusah payah dan dengan sepenuh hati berusaha mewujudkan acara ini. Matur nuwun sanget. Dan tidak berpanjang-panjang lagi, demikian kata pembuka dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kekilafan dan kekurangan dari kami, dan semoga apa yang nanti dihadirkan oleh Pokja Women Cardiology PERKI ini akan selalu mendapat tempat yang istimewa di hati para pemirsanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Dr. Valerina.
Terima kasih kepada Dr. Diana Sarfasti, SPJP Konsultan atas sambutannya dan atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk dapat menjadi moderator, dan terima kasih kepada seluruh panelis, speaker, pembicara dari webinar siang ini. Tanpa berpanjang lagi, kepada seluruh peserta webinar yang saya hormati, mari kita mulai webinar kita siang ini dengan narasumber pertama kita, yaitu Dr. Diah Wulan Anggrahini, SPJP Konsultan. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan pernah mengikuti Fellowship Interventional Cardiology di New Delhi, India, dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Beliau juga aktif berorganisasi di beberapa pokja Perki, termasuk di Women Cardiology ini. Beliau akan membawakan topik berjudul High D-dimer in Pregnancy, Treat or Not to Treat. Kepada Dr. Diah Wulan Anggrahini, SPJP Konsultan, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Valeri. Tadi saya sebetulnya mau tukar karena ada gambar satu yang nggak keluar ini tadi. Tapi saya coba dulu ya kalau seandainya masih belum keluar. Tadi saya mau switch ke Dr. Nako. Dokter, apa mau di-switch dulu? Halo? Ya, kalau boleh di-switch dengan Dokter Nako, boleh ada satu gambar. Ini tadi saya waktu coba slide di slide share kan belum bisa keluar gambarnya. Baik, Dokter Wulan. Dokter Nako, Dokter Rosana, ya. Pada seluruh peserta, kita beralih kepada topik yang kedua lebih dahulu, topik yang ketiga, yaitu Hypertension in Pregnancy, kepada Dr. Rosana Barat, SPJP Konsultan. Beliau ini adalah salah satu staf di Rumah Sakit MMC Jakarta, pernah mengikuti Fellowship Ekokardiografi di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, juga aktif berorganisasi di beberapa pokja Perki, salah satunya pernah menjabat sebagai Ketua Pokja Hipertensi di Perki. Kepada Dr. Rosana Barat, SPJP Konsultan, kami persilahkan. Terima kasih Dr. Valerina dan juga Dr. Diana, semua teman-teman IWOK dan para peserta webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berbagi ya kita, mungkin saya tidak mengajarkan tetapi sharing saja ilmu yang sudah pernah kita pelajari dan masih menjadi masalah walaupun mungkin prevalensinya di dunia tidak sehebat penyakit kardiovaskuler pada umumnya. Baik, tugas saya kali ini adalah mengantarkan tema dengan judul Hypertension in Pregnancy. Biasanya umumnya ini hypertension in pregnancy atau hipertensi pada kehamilan mempunyai term khusus ya secara internasional, yaitu disebut dengan hypertensive disorders of pregnancy. Dan ini masih menjadi suatu masalah global dari sisi maternal dan juga mungkin dari sisi janin atau bayi yang akan dilahirkan. Dan di mana dikatakan bahwa secara global angka kematian maupun kesakitan, mortalitas dan morbiditas kasus HDP ini masih tinggi, dan ternyata preeklamsi masih menjadi suatu bagian terbesar atau penyumbang terbesar dari kejadian hypertensive disorders of pregnancy ini sebesar 5-7%. Dan kalau kita lihat secara dunia bahwa kasus HDP ini berkisar sekitar 5-10% dari kasus-kasus yang ada pada penyakit-penyakit non-communicable disease. Sebentar. Ya, saya mencoba mencari suatu artikel atau makalah yang ditulis di Indonesia oleh sejawat-sejawat dan ternyata alhamdulillah ketemu. Ternyata di Indonesia ini hypertension in pregnancy ini masih menjadi problem yang sangat besar. Ini adalah suatu studi multicenter yang dilakukan tahun 2016, dibawakan oleh dikondak oleh sejawat dari obstetri ginekologi, Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Dr. Sutomo.
ini meliputi pelayanan tersiari, jadi referral tingkat 3 di center-center di Indonesia, yaitu antara lain Medan, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali, dan Manado. Nah, ini semua dilakukan atau diorganize oleh organisasi Maternal Fetal Medicine Indonesia. Dan apa yang ditemukan, ternyata dari 1.232 kasus hipertensi kehamilan ini dijumpai preeklamsi. Kemudian ternyata dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa late onset itu pada hipertensi dengan usia kehamilan di atas 34 minggu ini sangat dominan dibandingkan dengan early onset pada kasus-kasus preeklamsi. Jadi sebesar 54% versus 48%. Dan di antara penyebab ini ternyata faktor risiko yang didapatkan pada kasus preeklamsi ini adalah kronik hipertensi sebesar 8%. Jadi bisa kita bayangkan dengan jumlah kasus preeklamsi sedemikian 1.000 yang ditemukan, 8%-nya ini adalah penyumbangnya adalah hipertensi yang bersifat kronik. Dan ternyata dari 8% ini 80 kasus atau 6,5%-nya ini mengalami edema paru akut dan gagal jantung sebesar 2,4%. Jadi kita sebagai dalam hal ini kalau kita bekerja sebagai disiplin ilmu kardiovaskuler, ini masih menjadi suatu masalah yang cukup dominan dan challenging buat kita bagaimana kita bisa bekerja sama dengan obstetri dalam menangani kasus-kasus ini. Dan ada lagi satu penelitian tentang hipertensi pada kehamilan ini oleh Sejawat Wardana, ini juga dari bagian obstetri ginekologi, dilakukan penelitian selama 1 tahun pada tahun 2013 sampai 2014, ini dijumpai bahwa udema paru ini ternyata dominasinya mendominasi kasus-kasus preeklamsi sebesar 5,6%. Dan dari 1.100 lebih kasus preeklamsi ini didapatkan 5 pasien mengalami kematian, 62 kasus. Jadi dari 62 kasus ini 5 pasien mengalami kematian sebesar 8%, dibandingkan dengan ibu-ibu atau kematian maternal akibat preeklamsi tanpa adanya edema paru. Jadi kelihatan sekali bahwa edema paru ini merupakan suatu kasus atau komplikasi yang berat untuk terjadinya kematian atau mortalitas. Dan dari studi yang dilakukan ini ternyata kematian akibat preeklamsi ini sebesar hampir 38%. Dan ini cukup mengkhawatirkan ya untuk ibu-ibu terutama yang usia-usia produktif untuk mengalami komplikasi pada masa kehamilannya. Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa kalau melihat adanya suatu kejadian atau risiko kejadian gagal jantung pada ibu-ibu yang tidak mengalami hipertensi pada kehamilan dibandingkan ibu-ibu yang mengalami hipertensi pada kehamilan, kalau kita lihat di sini bahwa kalau hipertensi gestasional ini dengan 1 kali kelahiran itu kejadian gagal jantung ini sebesar 2,6%, hampir 3 kali lebih, 2,6 kali lebih tinggi pada dibandingkan dengan tanpa hipertensi. Kemudian hipertensi gestasional atau preeklamsi atau keduanya pada kehamilan kedua atau melahirkan kedua kali, angka risikonya meningkat 3 kali. Preeklamsi dengan 1 kali melahirkan itu 3,6 kali. Dan yang preeklamsi dengan 2 kali kelahiran lebih 2 atau 3 kali lebih kelahiran itu meningkat sampai 4,6 kali. Jadi bisa kita bayangkan bahwa perempuan dengan yang hamil dengan kondisi hipertensi didapatkan hipertensi, ini kejadian untuk terjadinya gagal jantung itu bisa meningkat dengan sejalan dengan proses berapa kali kelahirannya. Ya, ini adalah saya coba ambil beberapa panduan atau practice guidelines ini yang memang kelihatannya sering kita pergunakan dan menjadi suatu acuan bagi kita
bahwa hampir semua menyatakan apakah itu dari AHA, dari NICE guideline, dari UK, dari European Society of Cardiology, bahkan dari Japanese Society of Hypertension, hampir semua mendukung kejadian hipertensi pada kehamilan ini menjadi suatu problem yang sangat khusus. Dan dari semua ini dibuatlah suatu panduan hypertensive disorders of pregnancy secara internasional. Jadi kita sebagai dokter dimanapun kita bekerja di disiplin ilmu, terutama mungkin sejawat dari obstetrik, kemudian kardiologi, penyakit dalam, mungkin dari bagian-bagian lain juga, atau teman-teman sejawat dari dokter umum di pusat-pusat atau fasilitas kesehatan yang ada, kita bisa menggunakan panduan yang memang ini dibuat khusus untuk memudahkan kita melakukan bagaimana mengklasifikasi, mendiagnosa, dan tata laksana penderita atau perempuan dengan hipertensi pada kehamilan. Nah, ini sedikit saya ingin mengambil ini ada gambar yang menurut saya tidak membosankan, ya, cukup mudah kita tangkap bahwa pada perempuan dengan kehamilan itu kita semua sudah tahu bahwa terjadi suatu perubahan sistem kardiovaskuler. Jadi secara hemodinamik mungkin ada perubahan, walaupun mungkin perubahannya itu tidak terlalu nyata dilihat. Kalau kita lihat di sini, status volume dari darah, ya, itu bisa meningkat 30-50%. Kalau kita lihat di sini bahwa sebelum pada kehamilan yang mungkin masih awal, itu perbandingan antara plasma dan sel darah merah ini masih kurang lebih sama, ya, jumlah volumenya juga masih 5 liter. Tetapi begitu masuk ke trimester ketiga, ternyata jumlah volume plasmanya ini meningkat tajam dibandingkan dengan penambahan jumlah sel darah merah, ya. Sehingga kita secara umum kita ketahui bahwa pada perempuan dengan wanita hamil dengan kehamilan ini terjadi suatu fisiologik anemia, ya. Jadi suatu hal yang normal, ya, di mana akibat penurunan sel darah merah ini terjadilah penurunan hematokrit, sehingga kita sering sebut adanya suatu hemodilusi. Nah, ini secara ringkas mungkin kita bisa lihat di sini adanya perubahan kardiovaskular sistem selama kehamilan. Kalau kita lihat di sini heart rate meningkat pada trimester 1 dan trimester kedua, kemudian tekanan darah seharusnya memang dia menurun pada trimester 1 dan 2 dan kembali normal pada trimester ketiga. Cardiac output secara hemodinamik dia juga meningkat sampai 45%, ya. Kemudian stroke volume juga meningkat, mencapai puncaknya pada kehamilan 16-24 minggu. Kemudian systemic vascular resistance dia menurun, ya, mencapai nadirnya pada pertengahan kehamilan, dan pulmonary vascular resistance juga menurun sebesar 20-30%. Seharusnya idealnya memang tekanan darah ini menurun, karena kita berbicara pada hipertensi pada kehamilan. Kenapa sih sampai meningkat? Nah, ini saya coba lagi menunjukkan bagaimana secara fisiologik maternal perubahan kardiovaskuler. Kita lihat di sini grafiknya, persentasenya dari 0, ya, kemudian kehamilan 10, 20, 30, 40 minggu dan mencapai puncaknya pada kehamilan 40 minggu. Dia merata. Tetapi pada hemodinamik kita lihat trimester pertama, kedua, ketiga, dan postpartum. Ini kembali normal. Jadi memang grafiknya adalah seperti ini. Puncaknya adalah di trimester ketiga dan dia perlahan-lahan menurun kembali seperti fisiologis normal pada postpartum 6 bulan. Nah, ini ada sedikit saya mencoba mencari apa sih sebenarnya yang menyebabkan tekanan darah itu menurun pada kehamilan secara normal, ya. Ternyata memang penelitian ini memang masih tidak terlalu banyak dan masih diakui bahwa masih agak sulit, ya, untuk menentukan. Tapi sudah diduga atau ditemukan bahwa adanya suatu ekspresi yang cukup dominan pada
yang namanya angiotensin 17 selama kehamilan. Di mana angiotensin 17 ini sebenarnya suatu hormon yang bersifat vasodilator ya, vasodilator kuat, sehingga dia bersifat antioksidan dan antiinflamasinya itu cukup tinggi. Di samping itu, ini memang bukan suatu bagian dari proses renin-angiotensin sistem ya pada kehamilan, di mana secara fisiologis ini meningkat RAS sistem, RA sistem ini. Jadi salah satu penyebab kenapa tekanan darah itu menurun adalah adanya peningkatan dari angiotensin 17. Tetapi kenapa sih kok jadi meningkat gitu pada kehamilan ini tekanan darahnya? Ternyata ini ada beberapa penelitian juga yang dilakukan di Cina maupun di beberapa negara lainnya, bahwa peranan hormon selain tadi angiotensinogen 17 ini didapatkan juga bahwa selain itu hormon tersebut adalah adanya progesteron, estradiol, dan adanya suatu konsentrasi dari yang disebut hormon relaksin, di mana hormon ini pada kehamilan perempuan hamil itu harusnya dia meningkat, tetapi dalam suatu kondisi dia malah justru menurun, sehingga menyebabkan tekanan diastolik dari perempuan dengan kehamilan ini meningkat. Nah, inilah yang didapatkan bahwa ternyata hormon-hormon tersebut mempunyai peran dalam pengaturan tekanan darah selama kehamilan. Di samping kita tahu bahwa hormon-hormon endokrin yang dihasilkan oleh aldosteron itu juga bisa menyebabkan kejadian-kejadian hipertensi pada kehamilan ya, antara lain primary aldosteronism, Cushing syndrome maupun pheochromocytoma. Dan secara patofisiologi ini sudah dapat dipastikan bahwa ternyata pada hipertensi dengan kehamilan itu didapatkan adanya displasia vaskuler yang timbul pada saat placentation ya. Jadi pada saat plasenta itu mulai terbentuk. Dan di sini dikatakan bahwa terdapat pelepasan sitokin dan tirosin kinase. Seperti kita tahu bahwa sitokin ini seperti pada COVID ini memang menjadi salah satu penyebab antiinflamasi sebagai inflamasi yang cukup hebat, sehingga banyak menyebabkan kondisi-kondisi perubahan di dalam metabolisme badan. Kemudian dikatakan pula adanya suatu remodeling dari spiral arteries ya pada jaringan-jaringan miometrial. Ini adalah suatu kondisi patofisiologis yang sudah bisa dipastikan terdapat pada kehamilan, hipertensi dengan kehamilan. Nah, bagaimana dengan klasifikasi? Klasifikasi itu pada umumnya semua sama. Dari semua rekomendasi menyatakan sama, adanya hipertensi sebelum kehamilan pada pregnancy sekitar 20 minggu, kemudian kronik hipertensi yang de novo, ya artinya setelah kehamilan di atas 20 minggu, ada transient gestational hypertension, dan preeklamsi de novo atau superimpose. Tapi nanti kita akan membatasi pembicaraan kita hanya pada chronic hypertension dan gestational hypertension. Dan kalau kita lihat di sini, saya memberi suatu kotak merah di sini bahwa pada hipertensi dengan kehamilan pun kita tidak boleh melupakan apakah ini suatu essential atau secondary. Apakah ini suatu white coat atau must hypertension. Sehingga kalau kita lihat di sini, peran ABPM dan home blood pressure monitoring itu sangat dominan untuk mendiagnosa pasien-pasien dengan hipertensi dengan kehamilan. Dan sebagian besar klasifikasi ini dibagi menjadi 4, preeklamsi, gestasional, superimpose preeklamsi, dan kronik hipertensi. Kita di sini hanya membatasi mendiskusikan tentang gestasional dan kronik hipertensi. Kalau secara definisi kita lihat bahwa gestational hypertension ini
adalah suatu kondisi di mana tekanan darah sistoliknya itu di atas 140 dan tekanan diastoliknya di atas atau sama dengan 90 setelah kehamilan 20 minggu, dan dia akan kembali normal sebelum 12 minggu setelah melahirkan. Ya. Sementara kalau kronik hipertensi ini itu timbul pada kehamilan, sebelum kehamilan, dan sampai usia kehamilan 20 minggu tanpa adanya superimpose preeklamsi. Jadi memang sifatnya sudah cukup lama ya, dia mengalami tekanan darah yang meningkat. Ya, ini sengaja saya tampilkan lagi bahwa tadi sudah saya singgung tentang peran ambulatory blood pressure dan home blood pressure. Ternyata memang ini adalah suatu diagnostik yang sangat ideal untuk menentukan apakah seseorang ini kalau kita curigai menderita kronik hipertensi pada kehamilan. Jadi ini harus secara praktek sehari-hari. Hal ini memang dianjurkan untuk menentukan bahwa seorang ibu hamil ini memang mengalami suatu hipertensi. Apakah dia memang sifatnya itu white coat atau memang dia persisten hipertensi. Atau mungkin juga tipe-tipe hipertensi lainnya yang memang bisa saja terjadi pada seorang ibu yang sedang hamil. Ya. Seperti tadi kita lihat apa sih syarat-syarat seorang hipertensi dengan kehamilan. Jadi memang syaratnya adalah sistolik dan diastoliknya itu harus di atas dan sama dengan 140 dan 90, harus di pengukuran tekanan darah harus diulang ya. Jadi memang ini adalah suatu standar yang memang harus kita lakukan terutama pada saat pasien berkunjung untuk kontrol ya. Mungkin pada saat itu masih berkunjung pada obstetrician, tetapi mungkin kalau sudah dicurigai menetap, itu biasanya kita bekerja sama dengan obstetrician. Yang penting adalah bagaimana alat ini yang kita pakai. Sudah tidak dianjurkan lagi untuk menggunakan pengukur tekanan darah yang bersifat manual seperti menggunakan air raksa ya. Jadi itu stetoskop dan air raksa. Jadi itu kalau bisa kita hindari karena memang dianggap sudah tidak validasinya tidak cukup kuat. Maaf Dokter Nako, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh baik, saya ngebut ya kalau gitu. Jadi baik, kalau kita lihat sistolik dan diastoliknya kurang dari 20 minggu kita lihat ya, kita harus mencari kurang dari 20 ini apakah ini kronik ya atau pre-pregnancy. Lebih dari 20 minggu kita lihat, kita harus mencari tahu apakah ada target organ pada pasien-pasien dengan gestational hypertension ya. Jadi kalau ada target organ damage atau HMOD ini kita harus lebih hati-hati lagi bagaimana mengatasinya ya. Apalagi kalau target organ ini nanti akan menuju ke preeklamsi. Ya, jadi ini mungkin karakteristiknya mungkin kita semua sudah tahu ya. Jadi strong clues-nya adalah prior preeklamsi, kronik, multiple gestational, adanya diabetes pada kehamilan ya. Ini ada beberapa kondisi lain yang bisa memperberat karakteristik ke arah menuju ke preeklamsi. Dan sejawat mesti ketahui bahwa pada saat kita menemukan pasien atau bekerja sama dengan obstetri, kita harus menilai adanya proteinuria atau tidak. Nah, proteinuria yang harus kita ambil di sini adalah 24 jam. Ini yang paling sebagai gold standard. Lainnya adalah sebagai dipstick ya, mungkin bisa juga dipakai dalam praktek sehari-hari. Tapi yang paling penting adalah gold standard dengan mengukur protein dalam urin 24 jam. Kalau di atas 300 mg per milimeter per hari, berarti ini memang sudah confirm adanya suatu gangguan. Bagaimana dengan tata laksananya? Ada dua rekomendasi dari WHO dan internasional. Tapi WHO ini memang bersifat apakah ini strong recommendation, jadi harus diberikan obat ya. Apalagi pada pasien-pasien kehamilan dengan severe hypertension, jadi
strong recommendation. Kemudian bagaimana dia diberikan obat ini tergantung dari kondisi setempat. Jadi dikatakan conditional recommendation. Jadi apakah dokternya, obatnya, daerahnya itu disesuaikan dengan kondisi setempat. Kemudian kalau kita lihat secara garis besar pengobatannya ini sebenarnya sama. Apakah itu kronik, apakah itu gestational hypertension. Metildopa dan labetalol ini masih menjadi rekomendasi pertama untuk pengobatan hipertensi pada kehamilan, terutama di bawah usia 20 minggu. Di atas usia 20 minggu dianjurkan menggunakan CCB golongan nifedipin. Bila tidak ada obat CCB nifedipin atau tidak ada metildopa atau tidak ada labetalol, kita harus memberikan suatu informed consent kepada pasien yang bersangkutan atau keluarganya atau suaminya bahwa karena tidak ada obat-obat tersebut, informed consent menggunakan obat-obat lain ini harus disampaikan. Karena risiko terjadinya hal-hal yang memang mungkin bisa terjadi selama kehamilan menggunakan obat-obat tersebut. Hidralasi dalam hal ini sebagai vasodilator. Ini dia mesti menjadi suatu pilihan lain di samping metildopa dan labetalol ya. Tapi memang masih lebih disukai menggunakan metildopa dan labetalol. Tidak dianjurkan menggunakan, sejawat harus ingat, tidak dianjurkan untuk menggunakan sublingual administration, baik itu obat apa saja, ya, tidak dianjurkan. Dan ini sebenarnya adalah ingin mengingatkan lagi kepada sejawat bahwa tata laksana hipertensi pada kehamilan ini tidak boleh diberikan obat-obat golongan renin angiotensin. Jadi ini merupakan suatu kontraindikasi mutlak ya. Kalaupun sudah diberikan dan kemudian pasien ini diketahui hamil, dia harus segera dihentikan. Karena obat-obat ini memang sudah jelas bisa harmful buat terutama buat bayinya. Dan ini saya rasa kesimpulan ya, slide saya yang terakhir, bahwa kalau kita ketahui bahwa secara kondisi hipertensi kehamilan ini masih menjadikan suatu komplikasi yang berat sehingga ini masih menjadi kondisi yang membahayakan ibu hamil. Kemudian preeklamsi masih menjadi bagian terbesar dari hipertensi pada kehamilan. Adanya risiko untuk terjadinya gagal jantung pada hipertensi kehamilan. Kemudian perlu sejawat lakukan konfirmasi diagnostik dengan menggunakan ambulatory blood pressure maupun home blood pressure dan adanya proteinuria level kadar protein dalam urin. Kemudian kita juga harus menilai apakah sudah ada target organ damage atau HMOD pada penderita-penderita HDP ini. Kemudian adanya batasan-batasan pengobatan yang harus kita berikan kepada ibu-ibu hamil dengan hipertensi ini. Pilihan obat lainnya harus benar-benar diperhatikan untung ruginya, dan yang terpenting juga adalah kita harus bekerja sama dengan sejawat obstetrik dalam tata laksana hipertensi pada kehamilan ini. Saya rasa saya demikian, mungkin banyak yang masih kurang karena memang waktu juga, tapi mungkin bisa didiskusikan nanti. Terima kasih kepada IWOK, Dr. Diana dan kawan-kawan semua. Ini adalah, saya ingat sekali, ini adalah 3, 4, 5 tahun yang lalu sebelum pandemi, kita masih sempat berkumpul rame-rame di Ritz-Carlton pada saat Asmiha, dan insya Allah kalau pandemi sudah berakhir, kita semua bisa berkumpul kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Rosana Barak, SPJP Konsultan, atas presentasinya yang sangat tepat waktu dan detail. Kami panggil untuk narasumber yang berikutnya. Apakah Dr. Diah Wulan, apakah sudah siap, Dok? Ya, insya Allah bisa, Mbak. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Kepada Dr. Diah Wulan Anggrahini, SPJP Konsultan, dengan topiknya High D-dimer in Pregnancy, Treat or Not to Treat. Kami persilahkan, Dok. Keluar ya gambarnya? Keluar ya? Jelas, Dok. Terima kasih.
Terima kasih Dokter Valerina. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Dokter Diana dan segenap pengurus iWalk dan juga segenap senior yang hadir di sini. Dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada siang hari ini kami ingin menyampaikan mengenai high D-dimer in pregnancy, apakah kita harus treat atau not to treat. Sebetulnya skopnya sangat luas ya, karena D-dimer itu kan adalah sebuah molekul, tapi mungkin nanti saya agak sedikit memodifikasi untuk yang lebih spesifik di perannya dalam kehamilan dan juga pada diagnosis serta alur diagnosis dan algoritma dari DVT maupun pulmonary emboli. Jadi beberapa outline yang mungkin kami sampaikan di sini adalah mengenai dasar fisiologi dan juga bagaimana peran D-dimer pada kehamilan. Nah, kita semua sudah mengetahui bahwa memang dalam kondisi kehamilan itu sendiri ada banyak sekali perubahan fisiologi yang terjadi, apakah itu di fisiologi volume plasma, di fisiologi hemodinamik, bahkan tadi Dr. Rosana juga menyampaikan ada perubahan pada regulation dari blood pressure, kemudian demikian pula pada sistem homeostasis dan trombosis ini pada kondisi kehamilan tentunya ada perubahan fisiologis. Jadi pada kehamilan itu sendiri berhubungan dengan banyak sekali perubahan beberapa hal pada homeostasis, oleh karena dia ada peningkatan dari faktor-faktor koagulasi, kemudian dia ada berkurangnya kadar-kadar dari antikoagulan yang natural dari tubuh itu sendiri sehubungan dengan perubahan hormon dan juga fisiologi dari kehamilan. Kemudian efek atau fisiologi dari peran molekul-molekul yang memiliki efek fibrinolysis ini juga dia berkurang oleh karena ada perubahan dari balancing hormon selama kehamilan. Nah, mengapa kemudian ketiga hal ini terjadi pada kehamilan? Oleh karena selama kehamilan itu kondisi-kondisi ini diperlukan untuk menjaga adanya fungsi uteroplasenta sehingga si bayi itu akan mendapatkan aliran darah yang cukup baik dari ibu sehingga fungsi nutrisinya akan jauh lebih baik dan bayi dapat berkembang sehingga kenapa selama kehamilan faktor-faktor tersebut ada yang turun ada yang naik. Kemudian juga oleh karena adanya perubahan dari hormonal maka pada saat hamil maupun pada saat delivery tentunya akan terjadi shifting dari hormon-hormon pada kehamilan, apakah itu estrogen, ataukah itu progesteron, ataukah itu oksitosin, sehingga ketika menjelang kelahiran maka kondisi-kondisi hemostasis ini harus agak dimodifikasi sehingga tubuh ibu akan siap untuk proses kelahiran. Kemudian yang ketiga, oleh karena adanya perubahan balancing dari homeostasis dan trombosis tersebut, maka kehamilan itu sendiri merupakan salah satu kondisi di mana dia terjadi peningkatan protrombotik dan menjadi lebih rentan terhadap kondisi trombosis dan juga komplikasi-komplikasi vaskuler yang terjadi di uteroplasenta. Nah, mungkin sedikit review ini adalah kaskade koagulasi yang terjadi secara normal pada tubuh dan pada kondisi kehamilan akan terjadi suara saya terdengar ya, Dok? Terdengar, akan terjadi peningkatan dari faktor-faktor koagulasi seperti protein C, protein S, kemudian dia akan terjadi penurunan dari fibrinogen. Kemudian untuk lebih detailnya adalah ini yang terjadi pada kondisi kehamilan. Nah, adanya peningkatan dari faktor-faktor prokoagulasi seperti faktor 1, 5, 7, 8, 9, dan 10, kemudian disertai dengan kondisi penurunan dari
beberapa faktor dari antikoagulasi, kemudian ini adalah faktor-faktor yang berubah. Ya, dalam tabel yang pertama, kita akan lihat bahwa ada peningkatan dari von Willebrand faktor, kemudian peningkatan dari plasminogen aktivator inhibitor, kemudian mikropartikel, juga nanti ada trombomodulin dan sebagainya. Jadi ini beberapa hal yang meningkat, kemudian yang menurun adalah beberapa faktor ini. Nah, di beberapa literatur, baik itu di jurnal maupun di buku juga sudah disebutkan bahwa semakin bertambahnya trimester pada kehamilan, ini kondisi-kondisi perubahan yang terjadi itu juga berbeda-beda. Jadi ketika dia di trimester 1, ini faktor-faktor tersebut sudah mulai naik, ya, faktor-faktor prokoagulasi ini sudah mulai meningkat dibandingkan ketika seorang wanita itu dalam kondisi pregestasi. Dan semakin meningkatnya umur kehamilan, usia kehamilan, maka terjadi peningkatan dari faktor-faktor prokoagulasi tersebut, sehingga resiko seorang atau kondisi hypercoagulable state dari kehamilan seseorang itu akan semakin meningkat dengan meningkatnya usia kehamilan. Nah, bagaimana setelah kelahiran? Jadi ini kita singgung sedikit. Jadi setelah kelahiran, ini gradually prokoagulatif faktor itu akan menurun. Jadi 1 minggu, 8 minggu, kemudian setelah lebih dari 12 minggu dia akan kembali ke baseline normal seperti seorang itu sebelum kehamilan. Nah, ini beberapa faktor yang lain yang berubah ya, seperti yang di atas. Kemudian ketika kita melihat sebuah normal value, tentunya kita tidak bisa menghitung normal value dari seorang yang tidak hamil, yang hamil itu disamakan dengan seorang yang tidak hamil. Jadi ini sebagai contoh, mungkin variasinya juga tidak terlalu banyak ya untuk literatur yang lain, sehingga jika kita lihat bahwa dengan semakin meningkatnya usia kehamilan, itu normal value untuk kehamilan normal. Kenapa saya katakan kehamilan normal? Oleh karena ini adalah sebuah kehamilan fisiologis, jadi yang tidak ada kelainan-kelainan duranta hamil. Jadi angka platelet itu dia juga normal value-nya itu akan turun. Demikian pula seperti yang tadi disebutkan Dr. Rosana, yaitu bahwa orang yang hamil dia akan relatif anemia oleh karena peningkatan plasma volume, sehingga normal value dari hemoglobin itu juga akan turun. Kemudian faktor-faktor yang lain juga dia normal value-nya akan berubah. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk di dimer itu semakin usia kehamilan itu bertambah, semakin naiknya trimester seorang kehamilan, maka value dari D-dimer itu juga akan semakin meningkat. Dan dia peaknya adalah ketika pre-delivery, kemudian nanti dia akan turun sekitar 5-6 minggu pasca delivery. Nah, bagaimana sih sebetulnya level dari D-dimer pada kehamilan? Jadi sudah banyak sekali report-report atau publikasi yang menyatakan bahwa di level dari D-dimer itu akan lebih tinggi pada saat kehamilan dibandingkan pada mereka yang tidak hamil. Dan pada mereka dengan kehamilan ini pun sendiri, maka semakin tinggi atau semakin besar usia kehamilan seseorang, maka semakin tinggi dari D-dimer level tersebut. Hanya sayangnya tidak ada cut-off point yang jelas sebetulnya berapa sih D-dimer level untuk masing-masing trimester tersebut, dan berapa sih sebetulnya cut-off point dari D-dimer itu yang akan mendukung kepada diagnosis kondisi patologis dari seorang yang hamil. Nah, mungkin ini sebagai gambaran bahwa dengan semakin meningkatnya trimester, maka level dari D-dimer itu akan meningkat. Jadi ratanya itu kalau pada trimester 1 mungkin masih sekitar 400-500, kemudian kalau di trimester 2 itu bisa naik sampai 800-an, bahkan kalau di trimester 3 itu bisa ditemukan sampai angka 1.200, bahkan ada yang publikasi yang menyatakan bisa hampir 2.000. Sehingga normal value dari atau kondisi ini harus kita semua mengerti, oleh karena
jangan sampai ketika kita menemukan angka D-dimer yang sangat tinggi pada seorang yang hamil, kemudian kita berpikir bahwa dia adalah solely sebagai satu marker kondisi patologis. Nah, sekali lagi sayangnya karena D-dimer ini adalah sebuah pemeriksaan laboratorium, biokimia, dan juga dia molekul yang tentunya dengan pemeriksaan laboratorium itu dia banyak variasinya. Hampir semua publikasi yang kita coba lihat itu pemeriksaan D-dimer ini memiliki variabilitas yang sangat besar. Terutama untuk ibu hamil, itu variabilitas dari D-dimer person to person itu bisa menjadi rentangnya cukup besar. Seperti bisa dilihat di sini, kita lihat dia variabilitas dari data ini agak besar. Nah, kemudian apakah kemudian pengukuran atau pemeriksaan dari D-dimer itu memang diperlukan? Jadi tidak semata-mata seorang wanita hamil kemudian kita memeriksa D-dimer begitu saja. Jadi harus ada alasannya kenapa kita akan melakukan pemeriksaan dari D-dimer. Kita bisa melakukan pemeriksaan itu ketika kita membutuhkan tambahan diagnostik tool untuk prediksi dari venous thromboembolism. Ketika seorang memang kita curigai mengalami kondisi venous thromboembolism. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mungkin dia bisa membantu untuk menambah value terhadap diagnosis dan prediksi dari pregnancy related complication. Nanti akan kita sampaikan di belakang. Kemudian yang ketiga, ada juga yang berpendapat bahwa mungkin dia bisa bermanfaat atau valuable untuk memonitor pemberian antitrombotik. Nah, yang pertama adalah sebetulnya masih ada tempat atau tidak sih pemeriksaan D-dimer itu untuk menunjang diagnosis dari venous thromboembolism pada kehamilan. Nah, yang pertama kita mungkin akan menyampaikan ulang lagi bahwa VTE, risiko dari VTE ini tentunya akan meningkat bahkan sampai 10 kali lipat pada mereka yang hamil dibandingkan pada mereka yang tidak hamil. Dan risiko ini ternyata memang dia logaritmik ya, atau exponentially dia akan meningkat ketika seseorang itu usianya semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa pada mereka yang hamil itu ketika usianya dia usia di atas 35 tahun, ini resikonya ternyata bisa sampai 5 kali lipat dibanding mereka yang lebih muda. Dan kemudian risiko venous thromboembolism ini ternyata juga tidak langsung turun atau hilang begitu saja ketika seorang itu dalam kondisi postpartum, tapi ternyata pada kondisi porporium atau persis setelah seorang itu mengalami partus, dia masih memiliki risiko yang cukup tinggi karena berdasarkan penelitian ini adalah sebuah penelitian longitudinal yang bagus sekali. Jadi dia melihat dalam rentang waktu 30 tahun mereka melakukan riset untuk melihat berapa sih risk dari seorang wanita hamil itu mengalami VTE. Dan ternyata pada kondisi postpartum itu tidak menghilangkan risiko dari DVT, justru dia meningkatkan risiko DVT sampai 4 kali lipat. Dan ini sebabnya adalah multifaktorial, mulai dari usia, kemudian dia BMI, kemudian sedentary lifestyle, kemudian juga dari hormonal changes-nya. Demikian pula risiko dari pulmonary embolism ini ternyata postpartum tidak semata-mata juga akan hilang, dia masih memiliki risiko bahkan sampai relatif risknya 15 kali dibandingkan mereka yang dalam kehamilan. Nah, sehingga mengapa bahwa dalam kehamilan itu sendiri merupakan salah satu faktor risiko yang cukup besar untuk terjadinya venous thromboembolism. Nah, kembali mengapa selain bahwa faktor kehamilan itu sendiri, mengapa kemudian kehamilan kondisi hamil itu dia akan meningkatkan risiko terhadap venous thromboembolism? Yang pertama adalah kita kembali kepada teori Trias-Virchow, ya. Jadi ada stasis, kemudian ada kerusakan vaskuler atau disfungsi endotel, kemudian ada juga dari hypercoagulable state. Nah, pada kondisi hamil, dengan semakin meningkatnya usia kehamilan dan kemudian besarnya bayi, maka
kompresi terhadap vena iliaca ini tentunya akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, uterus yang membesar ini juga akan menyebabkan adanya stasis pada vena di ilia ke bawah. Kemudian yang kedua, hormon-hormon yang meningkat pada saat kehamilan. Jadi kita tahu bahwa estrogen itu sendiri memiliki peran terhadap dilatasi vena, sehingga adanya imbalance dari estrogen, kemudian progesteron ini akan menyebabkan dilatasi vena dan kemudian dia tentunya akan membuat kondisi lebih stasis. Kemudian yang terakhir adalah ibu yang hamil ini biasanya akan memiliki mobilitas yang lebih rendah daripada mereka yang tidak hamil, atau dibandingkan dengan kondisinya ketika dia sedang tidak hamil, tentunya dia less mobile. Kemudian yang kedua, kerusakan dari vaskuler. Pada saat kehamilan, terutama pada saat kelahiran, ketika terjadi apakah itu kelahiran pervaginal ataukah dia kelahiran dengan perabdominal dengan operatif, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan atau injury-injury yang terjadi pada sistem pembuluh darah di sekitar di sekitar pelvis, dan juga kalau perabdominal maka di sekitar lokasi di mana dilakukan operasi, sehingga adanya injury ini menyebabkan gangguan pada endotel di vena. Kemudian yang ketiga adalah hypercoagulable state, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, adanya gangguan keseimbangan antara prokoagulan, antikoagulan, dan juga agen-agen fibrinolysis ini menambah adanya trias Virchow, sehingga resiko dari VTE itu nanti akan meningkat. Dan bentuk manifestasi dari VTE pada kehamilan ini mulai dari yang superficial thrombophlebosis sampai yang berat, ya akut pulmonary emboli, ini bisa terjadi. Nah, selain bahwa kehamilan itu sendiri adalah sebuah faktor resiko yang cukup kuat untuk terjadinya VTE, ada beberapa faktor resiko lain yang akan meningkatkan seseorang itu mengalami VTE. Jadi untuk seorang wanita kita bisa melakukan assessment. Jadi kita lihat dulu pre-existing faktor resikonya ada atau tidak. Misalnya usia di atas 35 tahun, kemudian BMI-nya lebih dari 30, kemudian dia adalah multiparitas lebih dari 3 kali, adanya riwayat venous thromboembolism sebelumnya. Kemudian kita bisa perhatikan juga apakah dia memiliki varicose vein yang cukup besar, stasis yang cukup besar. Kemudian kalau seorang itu mengalami paraplegia atau sickle cell disease atau penyakit penyerta lain seperti diabetes atau hipertensi juga akan meningkatkan risiko VTE. Kemudian beberapa faktor resiko dari segi obstetrik yang bisa akan meningkatkan atau bisa kita gunakan sebagai risk assessment, adakah dia multiple pregnancy, kemudian assisted reproductive therapy ini adalah sebagai contoh terapi-terapi hormonal atau minimal invasif yang dilakukan pada seseorang untuk dia reproduksi. Kemudian kondisi preeklamsia, kemudian seksio cesaria pada saat persalinan, kemudian adanya perdarahan yang lebih dari 1 liter juga akan meningkatkan resiko. Sementara ada juga faktor resiko yang transien. Transien itu berarti sebetulnya ini bisa diperbaiki, yaitu kondisi hiperemesis, dehidrasi, kemudian apabila dia mengalami sindroma hiperstimulasi di ovarium, kemudian ketika seorang hamil itu menjalani perjalanan yang panjang atau menjalani prosedur operasi, adanya imobilitas yang cukup lama dan juga infeksi. Nah, mungkin sedikit ini saya kira hampir semua dari kita mungkin juga cukup familiar ya bagaimana kita melakukan diagnostik algoritma untuk venous thromboemboli. Ini kita tambahkan pada kehamilan itu. Kalau di European Society of Cardiology ini kan disampaikan secara umum bagaimana diagnostik algoritma untuk apakah itu DVT ataukah itu pulmonary emboli. Akan tetapi untuk kondisi kehamilan ini dari beberapa guideline seperti Royal College of Obstetrics of Gynecology maupun dari NICE itu agak sedikit berbeda dalam approach-nya. Nah, untuk diagnosis venous thromboemboli pada kehamilan ini
memang agak challenging oleh karena kondisi pasien itu sendiri bisa mirip dengan presentasi klinis dari VTE itu sendiri. Jadi misalnya ada kecurigaan dari DVT, jadi ya itu yang biasa kita temukan ya, adanya nyeri di betis, kemudian ada kemerahan, panas, bengkak, terutama adalah apabila dia bengkaknya adalah unilateral. Nah, kadang-kadang kita temukan seorang wanita hamil itu dengan udem di kedua ekstremitas. Nah, ini juga bisa menjadi masking apakah dia memang kemudian bisa kita eksklusi begitu saja dari kemungkinan different thromboembolism. Yang kedua adanya clinical suspicion untuk pulmonary emboli. Nah, untuk pulmonary emboli seperti apa namanya gejala klasik dari PE ya, kita akan menemukan seorang pasien itu dengan chest pain, kemudian dengan sesak nafas, takikardi, bahkan sampai hipoksia, dan kita mungkin akan menemukan perubahan pada EKG. Akan tetapi pada ibu hamil, terutama yang trimester sudah besar, trimester 3, kita akan sering menjumpai mereka dengan sesak nafas atau dyspnea on effort pada saat aktivitas dia mulai agak sesak, kemudian kadang-kadang tidak nyaman. Nah, kemudian apakah dengan kondisi seperti ini kita sudah akan mengeksklusi, oh dia berarti kemungkinan karena kehamilan, bukan karena pulmonary emboli oleh karena tidak ada gejala yang lain. Nah, untuk simptom-simptom yang istilahnya meragukan, di sini kemudian kita harus melakukan suatu workup apakah dia memang perlu kita curigai ke arah DVT atau pulmonary embolism atau tidak. Dan sebetulnya ada atau tidak peran dari D-dimer untuk bagi kita untuk menegakkan dari kemungkinan VTE pada kehamilan tersebut. Nah, waktunya ya dok. 5 menit ya dok. Ya, terima kasih. Ya, tinggal sedikit lagi kok. Nah, kalau menurut American Family Physician di sini ya, jadi demikian juga menurut Royal College of Obstetrics and Gynecology. Jadi kalau seorang wanita hamil ada kecurigaan ke arah DVT, kita akan lihat assessment dulu berdasarkan risk factor dan juga clinical manifestation. Apakah dia memang high clinical suspicion atau low clinical suspicion? Kalau memang seorang pasien itu kecenderungannya kita sudah sangat curiga untuk DVT, maka tidak ada tempatnya lagi dilakukan pemeriksaan D-dimer, sehingga untuk pasien tersebut harus segera kita lakukan pemeriksaan imaging berupa ultrasonografi untuk mengeksklusi apakah memang dia ke arah DVT atau tidak. Sementara untuk yang ada clinical suspicion dengan keluhan-keluhan seperti tadi, tapi dia probability-nya adalah low atau dia risk assessment-nya mungkin tidak terlalu kuat faktor resikonya, maka D-dimer itu pun sendiri posisinya adalah opsional. Dan lebih disarankan untuk dilakukan pemeriksaan imaging berupa ultrasound untuk menegakkan apakah DVT itu terdiagnosis atau dia tereksklusi, sehingga tata laksana untuk pemberian antikoagulan bisa kita berikan. Nah, kalau untuk pulmonary emboli dari European Society of Cardiology kan memang pada kondisi non-pregnancy ya, yang disebutkan di sana adalah in general bahwa plasma D-dimer ini masih ada tempatnya untuk dilakukan pemeriksaan ketika kita menemukan pasien dengan low atau intermediate clinical probability. Nah, bagaimana dengan pada kehamilan? Nah, sekali lagi ini dari American Family Physician dan juga Royal College of Obstetrics itu kalau seandainya ada clinical suspicion yang intermediate atau high, maka disarankan langsung CT pulmonary angiografi supaya nanti segera terdiagnosis dan bisa kita lakukan tata laksana. Dan sekali lagi, kalaupun itu low suspicion, maka sebetulnya D-dimer itu pun sendiri adalah opsional. Jadi bisa kita lakukan atau kita bisa tetap melakukan CT pulmonary angiografi. Nah, ini sekali lagi adalah menurut guideline dari Royal College of Obstetrics dan Gynecology ya, jadi bahwa sebenarnya D-dimer test itu tidak wajib atau tidak perlu kita lakukan untuk pemeriksaan pada kondisi akut venous thromboembolism in pregnancy. Kenapa? Oleh karena itu tadi bahwa pada kondisi kehamilan sebetulnya D-dimer itu pun sendiri levelnya akan naik, dan dengan semakin tingginya usia dia akan semakin tinggi, sehingga kita akan sangat sulit untuk menentukan cut off point-nya itu berapa.
Nah, sehingga untuk pasien atau seorang wanita hamil yang kita curigai ada kecurigaan ke arah venous thromboembolism, maka D-dimer itu bisa kita lakukan, tapi tetap harus dikombinasikan dengan modalitas imaging. Ya, seperti halnya pada algoritma yang di-adopt oleh dari penelitian YEARS ini ya. Jadi bahwa di publikasi ini mereka membuat kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk mencurigai seseorang apakah terjadi kondisi VTA atau tidak. Jadi adanya clinical sign of DVT, kemudian adanya hemoptysis, dan yang ketiga adalah apakah dia pulmonary emboli itu adalah memiliki istilahnya diferensial diagnosis yang cukup kuat. Nah, di sini mereka mengkombinasikan value dari D-dimer, dan ini kalau kita lihat dia sebenarnya value-nya cukup tinggi sampai dengan 1000. Bahkan ketika dia tidak kita temukan 3 kriteria ini, akan tetapi nilai value D-dimer-nya lebih dari 1000, maka tetap disarankan untuk dilakukan pemeriksaan imaging. Sementara kalau dia walaupun ada misalnya ada 1 kriteria tapi dia dengan D-dimer yang cukup rendah di bawah 500, maka sebetulnya kita bisa merule out pulmonary embolism dan kita tidak perlu memberikan antikoagulan. Sementara kalau ada kriteria 1 di antara 3 atau sampai dengan 3 dengan D-dimer yang tinggi, maka tetap pemeriksaan imaging itu diperlukan untuk memberikan antikoagulan. Nah, kalau untuk DVT itu tetap harus dikombinasikan dengan pemeriksaan duplex ultrasound untuk memberikan antikoagulasi pada pasien hamil, sehingga kita tidak bisa hanya rely on D-dimer. Nah, bagaimana peran kemudian, apakah D-dimer itu bisa kita gunakan untuk membuat keputusan apakah seseorang itu perlu kita berikan profilaksis atau tidak. Nah, menurut sekali lagi menurut RCOG ini dan juga di beberapa literatur yang non guideline itu sebetulnya untuk profilaksis kita hanya perlu melakukan risk assessment tanpa melakukan pemeriksaan D-dimer, sehingga memang di sini D-dimer menjadi tidak ada tempatnya lagi. Nah, bagaimana peran D-dimer untuk kondisi yang lain ya, seperti untuk apakah dia bisa untuk diagnosis dan prediksi dari komplikasi-komplikasi terkait kehamilan seperti hipertensi, preeklamsi, diabetes maupun kelainan pada plasenta. Memang pada kondisi-kondisi ini value dari D-dimer itu akan meningkat. Akan tetapi kita tidak bisa rely on hanya pada D-dimer bahwa kemudian seseorang itu pasti mengalami komplikasi. Oleh karena reference value dari D-dimer itu sendiri masih tidak cukup kuat pada kondisi kehamilan itu berapa. Kemudian yang ketiga adalah perannya dalam monitoring antitrombotik ini bahkan sama sekali tidak ada bukti-bukti yang mendukung. Ya, jadi sebagai penutup bahwa perubahan homeostasis pada kehamilan ini akan menyebabkan suatu kondisi kehamilan itu sebagai procoagulable state dan meningkatkan risiko dari trombosis. Salah satu yang paling kita takutkan adalah venous thromboembolism. Dan pemeriksaan D-dimer atau value dari D-dimer ini akan meningkat pada kehamilan dan dia akan semakin meningkat seiring dengan usia kehamilan. Dan adanya D-dimer yang tinggi atau nilai D-dimer yang tinggi ini dapat menjadi istilahnya membantu kita untuk menjustifikasi sebuah diagnosis hanya ketika dia ditemani dengan simptom-simptom dan juga suportif dari hasil-hasil pemeriksaan imaging. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Dr. Valerina atas waktunya, agak sedikit molor, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wulan atas presentasinya yang sangat mencerahkan wawasan dan menambah wawasan kita tentunya dalam praktek sehari-hari. Untuk presentasi yang ketiga, topik ketiga, kita undang Dr. Melisa Aziz SPJP. Beliau adalah staf medis aktif di Rumah Sakit Siloam, Lipo Village, Jakarta sejak tahun 2016. Dan beliau lulus menempuh PPDS 1 di kardiovaskularnya di FK Undip Bandung. Kepada Dr. Wulan, beliau akan membawakan topik ke Dr. Melisa, antikoagulan in pregnancy, which one is the safest? Kepada Dr. Melisa Aziz SPJP, kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Valeri.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Dok. Ya. Kita mulai presentasinya. Selamat siang sejawat sekalian. Siang ini saya mendapatkan tugas untuk membahas mengenai antikoagulasi pada kehamilan, yang mana yang menjadi pilihan obat antikoagulan yang aman dan juga ramah untuk ibu hamil. Ya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Dr. Wulan bahwa selama kehamilan secara fisiologis terdapat beberapa perubahan. Salah satunya perubahan di hemostasis, yaitu meningkatnya kadar faktor koagulasi dan juga adanya penurunan dari jumlah natural antikoagulan yang ada di dalam badan kita dan juga penurunan dari aktivitas fibrinolitik. Kondisi ini akan menyebabkan suatu keadaan di mana hiperkoagulabilitas akan lebih akan terjadi dan juga menjadi predisposisi dari trombosis. Akan tetapi perubahan ini sebenarnya terjadi untuk menjaga agar fungsi plasenta tetap berlangsung baik selama kehamilan berlangsung. Dan perubahan hemostasis ini akan kembali ke kadar yang normal pada 3-4 minggu pasca melahirkan. Ini yang tadi dijelaskan, peningkatan dari prokoagulan seperti faktor 7, 9, 10, faktor von Willebrand, dan juga plasminogen activator inhibitor 1 dan 2, dan juga fibrinogen yang meningkat di mana terdapat penurunan dari protein S. Pada kondisi trombosis yang disebabkan perubahan dari fisiologis dari hemostasis tersebut akan menjadi resiko yang tinggi pada kehamilan, terutama pada beberapa penyakit. Salah satunya VTE, yang tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Wulan. VTE ini akan meningkat sebanyak 4-5 kali pada wanita hamil dibandingkan yang tidak hamil, dan prevalensinya cukup banyak, 1-2 per 1000 kehamilan, di mana dari total kasus 80%-nya adalah DVT. Dan 30-50% VTE ini terjadi selama fase postpartum. Dan kita lihat kelainan kondisi tromboembolik yang kedua yang bisa terjadi selama kehamilan adalah arterial trombosis yang meningkat sebanyak 3-4 kali dibandingkan wanita non hamil, dan juga trombofilia. Ini yang akan menjadi fokus yang terakhir ini, mechanical valve prosthesis, itu akan menjadi fokus kita pada pembahasan kali ini, di mana wanita hamil yang memiliki katup mekanik memiliki resiko kematian meningkat pada saat kehamilan, kemudian resiko embriopatinya meningkat, dan juga valvular thrombosis akan meningkat pada saat kehamilan. Dari ROPAC registry yang dilakukan di Eropa, kita dapat lihat maternal dari total subjek sebanyak 2.906 subjek, 200-nya adalah wanita yang mendapatkan katup mekanik, dan mortalitasnya meningkat sebanyak 1,4%, dan juga trombosisnya meningkat sebanyak 6,1%. Dan miscarriage-nya juga selama kehamilan ini bisa terjadi cukup besar, cukup banyak. Mengapa penggunaan antikoagulan ini pada kehamilan menjadi suatu problematika? Karena antikoagulan merupakan obat-obatan yang memiliki efek teratogenitas dan juga memiliki efek resiko pendarahan pada ibu, dan juga wanita-wanita yang hamil yang memiliki, salah satunya yang tadi memiliki katup mekanik, akan menjadi kesulitan tersendiri untuk menjaga level antikoagulasi dari efek obat antikoagulan yang kita berikan. Jadi obat antikoagulan apa yang dapat diberikan pada wanita hamil? Heparin dapat digunakan, vitamin K antagonis dapat digunakan dengan pertimbangan tertentu, sedangkan untuk NOAC tidak dapat digunakan. Heparin, keuntungan dari heparin apa saja? Heparin ini tidak melewati plasenta yang pertama. Kedua, heparin juga tidak memiliki efek antikoagulasi terhadap bayinya atau fetus, dan
Ketiga, heparin tidak memiliki resiko teratogenicity pada atau juga neonatal bleeding komplikasi, tetapi heparin memiliki komplikasi yang tinggi terhadap ibunya. Kita lihat apa saja yang bisa digunakan. Dapat digunakan UFH atau LMWH. UFH mungkin dapat digunakan karena harganya yang juga tidak terlalu mahal, jadi cost efektif dan juga mudah dapat antidotnya ada, easily reverse, dan juga untuk monitoringnya menggunakan APTT saya rasa cukup banyak, sudah ada semua di hampir semua rumah sakit, dan juga UFH ini dapat digunakan pada kondisi renal insufficiency. Akan tetapi heparin memiliki therapeutic window yang sangat sempit, di mana tanpa terjadi resiko pendarahan. Dan juga heparin ini memiliki komplikasi berupa resiko dari terjadinya HIT, heparin induced thrombocytopenia, atau juga resiko pendarahan karena pada kondisi kehamilan ini akan terjadi perubahan dari APTT ibu hamil, sehingga APTT-nya akan mudah sekali jadi memanjang. Dan bagaimana penggunaan LMWH? LMWH ini cukup efektif karena tidak harus diberikan continuous dose, kemudian juga mudah pemberiannya. Yang mungkin jadi isunya adalah monitornya, karena monitoringnya menggunakan antifaktor 10A yang mungkin tidak terdapat cukup luas di berbagai tempat. Dan juga LMWH ini durasi of action-nya cukup panjang. Jadi kalau misalkan kita mau memberhentikan secara cepat akan menjadi suatu masalah yang cukup sulit. Dan juga LMWH tidak mudah diinaktivasi oleh protamin sulfat, dan juga LMWH ini yang perlu kita perhatikan, metabolismenya akan terganggu di pregnancy karena mencapai peak levelnya menjadi rendah, peak levelnya rendah, dan clearance-nya akan menjadi lebih tinggi. Jadi kemungkinan ibu hamil membutuhkan dosis yang lebih besar dibandingkan wanita yang tidak hamil. Untuk vitamin K antagonis sendiri, vitamin K antagonis ini kenapa sebelumnya banyak yang tidak setuju menggunakan vitamin K antagonis, karena banyak sekali efek dari obat VKA ini, karena VKA melewati plasenta, VKA menyebabkan embriopati pada trimester pertama, pada trimester kedua dan ketiga, VKA memiliki resiko pendarahan terhadap fetus, dan juga ada berbagai komplikasi lainnya. Akan tetapi akhir-akhir ini sudah banyak diketahui, banyak penelitian yang sudah dilakukan bahwa VKA ini, komplikasi yang dihasilkan oleh VKA dia bergantung terhadap dosisnya. Komplikasi seperti embriopati, miscarriage, atau stillbirth ini terjadi pada dosis lebih dari 5 mg per hari. Jadi pada dosis kurang dari 5 mg, komplikasi ini terjadi, tapi angkanya cukup tidak terlalu signifikan. Dan untuk NOAC bagaimana? NOAC juga tidak diberikan pada wanita hamil karena masih belum banyak studi yang dilakukan. Saat ini kita fokuskan mengenai mechanical heart valve yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa ini menjadi sesuatu situasi yang cukup challenging, karena wanita hamil yang memiliki katup mekanik akan memiliki meningkatkan mortalitas ibu dan juga janinnya, dan juga komplikasi peningkatan trombosis dan komplikasi dari pendarahan dengan pemberian antikoagulan yang kita kasih, dan juga adanya komplikasi teratogenik terhadap janin dari antikoagulan, dan juga kesulitan untuk mengatur dosis yang pas agar tidak terjadi trombosis pada katup mekanik tersebut. Dari guideline European kita bisa lihat jika wanita hamil dengan katup mekanik menggunakan VKA yang lebih dari 5 mg per hari, maka penggunaan VKA-nya ini disarankan diganti menjadi UFH atau
LMWH dengan target APTT-nya lebih dari 2 kali kontrol, atau target anti 10A-nya itu sebanyak 0,7 sampai 1,2 international unit per mililiter yang diperiksa 4 sampai 6 jam setelah pemberian dosisnya. Dan setelah kita lihat setelah perubahan dari trimester 2 dan trimester ketiga, boleh dikembalikan menjadi VKA dengan evaluasinya setiap 2 minggu sekali, dan juga pilihannya adalah boleh dengan VKA atau tetap menggunakan LMWH atau WFH, akan tetapi mungkin harus diberikan intrahospital ya. Nah, pada saat itu untuk trimester 2 dan trimester 3. Dan untuk pada saat ibu tersebut mencapai usia kehamilan 36 minggu, disarankan untuk masuk ke rumah sakit untuk perawatan untuk mengganti jika pasien tersebut menggunakan VKA, terutama diganti obatnya masuk ke WFH atau LMWH. Dengan target kontrolnya masih sama, dan juga yang harus diperhatikan adalah jika pasien-pasien dengan katup mekanik yang hamil ini sudah direncanakan lahir, ditargetkan lahirannya 36 jam sebelumnya sudah harus diganti ke WFH. Dan untuk pada saat proses parturiannya atau kelahirannya, WFH-nya di stop 4 sampai 6 jam dan dimulai kembali 4 sampai 6 jam setelah pendarahan tidak tampak. Kenapa masih tetap dilakukan? Karena kita tahu tadi proses koagulasi, perubahan dari koagulasi, fisiologis koagulasi ini akan masih tetap terjadi sampai 4 sampai 6 minggu postpartum. Jadi masih tetap diberikan. Ini kalau pasien maaf tadi lebih dari 5 mg per hari, ini pasien-pasien dengan katup mekanik yang mendapatkan VKA kurang dari 5 mg. Nah, untuk pasien yang mendapatkan VKA kurang dari 5 mg, boleh tetap diberikan VKA. Kelas rekomendasinya 2A, sedangkan kalau diganti, boleh juga diganti ke LMWH, tapi kelasnya turun menjadi 2B. Nah, ini dilanjutkan sampai trimester 2 dan ketiga, dan sama sampai 36 minggu mereka harus masuk ke rumah sakit untuk perubahan jenis pengobatan antikoagulannya menjadi WFH, dan 36 jam sebelum target kelahirannya masuk ke WFH. Kalau misalkan sebelumnya mendapatkan LMWH pada saat masuk rumah sakit. Ini juga sama, setelah delivery masih tetap dilanjutkan. Sedangkan bagaimana dengan ACC/AH? ACC/AH kurang lebih sama, pasien-pasien dengan mechanical valve yang hamil, jika sebelumnya sudah diketahui dengan mechanical valve, disarankan untuk kehamilan sebenarnya. Tapi kalau memang sudah ada rencana kehamilan, tidak bisa ditunda, bagaimana caranya? Sama, kita lihat dosis warfarinnya kalau lebih dari 5 mg per hari, dirubah menjadi LMWH, kemudian targetnya sama, target anti 10A-nya yang diperiksa setiap 2 minggu. Nah, kalau misalkan warfarin dosisnya kurang dari 5, sama seperti ESC, ACC/AH juga memberikan izin untuk memberikan terus warfarin pada pasien-pasien dengan katup mekanik. Dan 1 minggu setelah sebelum delivery tetap pindah menjadi WFH. Ini mungkin sebagai rangkumannya, kita dapat lihat kalau target dosnya warfarin kurang dari 5 menit, kurang dari 5 mg per hari, maka dapat dilanjutkan trimester pertama sampai 1, 2, 3, sama dengan ESC. Perbedaannya ACC/AH
pada pemberian pasien dengan katup mekanik, ditambahkan pemberian aspirin rendah. Oke, terus sebelah gua. Dan selain penggunaan mechanical heart valve, juga saya akan bahas mengenai venous thromboembolism, di mana resiko VTE ini pada pregnancy akan meningkat jika pasien tersebut memiliki memiliki riwayat trombosis sebelumnya, dan juga pasien atau wanita yang memiliki event thromboembolik ini akan rekuren sebanyak 15-25%, dan resiko VTE pada kehamilan juga akan meningkat sebanyak 3-4 kali lipat. Untuk VTE, apa yang menjadi pilihan obatnya? Yang pertama, LMWH merupakan pilihan, ini VTE yang pada kondisi akut, LMWH menjadi pilihan utama pada VTE dan juga puerperium, dan juga pada PE dan DVT maksud saya, maaf. Dan UFH dapat digunakan pada kasus akut dari masif tromboemboli. Untuk Fondaparinux digunakan hanya pada kondisi tertentu di mana LMWH tidak dapat diberikan pada pasien. Sebagai kesimpulan, penderita wanita hamil yang memerlukan antikoagulan harus diperhatikan pertama selama kehamilan dan juga postpartum. Jadi bukan hanya selama kehamilan saja. Dan kita harus menimbang resiko dan keuntungan dari sisi ibu dan juga sisi fetusnya harus seimbang dalam memilih antikoagulan terapi. Dan juga sudah tadi dibahas, VKA ini cukup aman untuk ibu, akan tetapi komplikasi fetusnya tetap ada. Walaupun dose dependent, akan tetapi masih tetap ada. Jadi itu pertimbangan yang akan nanti diperhitungkan dalam memberikan VKA pada pasien-pasien, terutama pada pasien dengan katup mekanik. Dan pemberian LMWH memerlukan monitor faktor 10A yang mungkin akan menjadi masalah dalam pemeriksaannya. Dan walaupun pemberian LMWH ini baik untuk fetus dan juga ibunya, walaupun ada resiko pendarahan, tetap saja ada resiko trombosis, apalagi pada wanita hamil yang mendapatkan yang memiliki katup mekanik, terutama pada kondisi-kondisi pada saat-saat perubahan transisi dari VKA dan LMWH. Jadi yang harus diperhatikan pertama dosisnya, dan juga pemeriksaan antifaktor 10A-nya mungkin akan lebih sering untuk mendapatkan target level antikoagulasi yang cukup untuk mencegah terjadinya trombosis dari katup mekanik yang ada pada ibu hamil tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Melissa. Telah kita dengar bersama presentasi ketiga para narasumber kita. Kemudian kita akan memulai sesi diskusi kita. Kepada seluruh peserta, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah tersedia, Dok. Dan di sini sudah ada pertanyaan dari peserta kepada 3 pembicara. Kami undang pada sesi diskusi ini. Pertanyaannya mungkin lebih banyak kepada Dr. Wulan ya, Dok ya. Monggo Dr. Wulan, pertanyaan pertama dari Dr. Koko Infanatarigan, diwakili oleh Dr. Sri Rezeki dari Puskesmas Medan Sunggal, Sumatera Utara ya ini ya, Dok ya. Dikatakan bahwa dia punya pasien dengan usia kehamilan 7 minggu. Sejak kehamilan 5 minggu terjadi flek perdarahan. Oh, yang ini ya? Iya, di kolom Q&A, Dok. Oke. Terus dia membawa hasil pemeriksaan laboratorium seperti yang tertera di kolom Q&A. Apakah pasien tersebut mengalami pengentalan darah? Apakah bisa melakukan pada pregnancy juga belum dijawab. Kalau apakah pasien tersebut tidak mengalami pengentalan darah? Apakah mengalami pengentalan darah mungkin ya maksudnya ya?
Iya dok. Kalau ini kita belum, ya kalau menurut saya sih belum tentu ya, karena banyak sekali kita bisa tahu diferensial diagnosis pada seorang wanita pasien dengan usia kehamilan 7 minggu ada flag itu. Jadi kan bisa saja itu memang ada gangguan gangguan koagulasi pada pasien, bisa juga dia memang ada gangguan pada uteroplasenta atau dia dilated off, itu masih mungkin karena masih 7 minggu. Jadi kalau satu kali kita belum akan bisa menentukan apakah dia suatu kondisi adanya gangguan koagulasi pada seorang pasien. Sehingga kalau seandainya dia ada riwayat abortus berulang, maka kita bisa curigai. Dan yang kedua, di dimer 700 kalau tadi berdasarkan dari beberapa referensi, itu pada wanita hamil kan memang dia dari trimester 1 dia bisa sudah sekitar 500-an, sehingga dan sampai trimester 3 dia bisa bahkan sampai 1.500, 1.800, sehingga kita masih harus melakukan beberapa lebih lanjut. Ini acanya kan negatif semuanya. Kemudian masalah bisa melahirkan normal atau tidak, itu sebetulnya bukan wewenang kita untuk menentukan, karena itu kemudian menjadi wewenangnya dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Apakah seseorang itu mode of delivery-nya itu harus apakah per vaginal atau di semoga bisa menjawab. Nah, ini baru satu kali jadi kemudian menentukan. Dimernya 700 memang dia kalau kita klasifikasikan dibandingkan orang normal memang meningkat, tapi pada kehamilan kita ingat bahwa memang normalnya akan meningkat value-nya. Baik Dokter Wulan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya untuk mungkin jadi satu ya dok, untuk Dokter Bunga dan Dokter Belinda, masalah scoring untuk resiko DVT dan PE, apakah sama untuk scoring yang digunakan pada kondisi kehamilan? Non hamil. Ya jadi kalau pada pasien yang non hamil kan kita biasa menggunakan well score atau Geneva score, well score untuk DVT maupun well score untuk pulmonary emboli. Tapi ada studi ya, jadi satu studi yang memvalidasi apakah dia bisa digunakan, dan ternyata well score maupun Geneva score cukup reliable digunakan pada kondisi kehamilan. Ada satu scoring namanya left rule, LEFT rule, nanti bisa dilihat, jadi dia left sided, kemudian dua kondisi yang lain itu dia menginclude clinical juga, jadi lokasi bengkaknya, kemudian ini untuk DVT ya. Kalau untuk DVT dia ada left rule, tapi ini memang tidak widely atau tidak digunakan secara luas. Sehingga baik dari, kalau kita review lagi dari guideline apakah itu ESC yang untuk kehamilan, apakah itu ESC ataukah itu Royal College ataukah itu American Family Physician, dia tidak ada scoring khusus, hanya memang dia berdasarkan clinical suspicion saja, maka kita sudah bisa langsung proceed kepada pemeriksaan imaging, apakah itu duplex ultrasound ataukah itu compression ultrasound. Kalau yang di left rule disarankan compression ultrasound. Kemudian apakah itu CT pulmonary angiografi untuk pulmonary emboli. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Di beberapa studi disebutkan bahwa well score ataupun Geneva score itu kurang akurat untuk digunakan pada wanita hamil. Dokter Wulan, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan kepada Dokter Nako, Dokter Rosana. Pertanyaan dari Dokter Patricia Yuandita, dikatakan bahwa jika tidak ada obat-obatan lain yang ada di puskesmas hanyalah nifedipin saja, bagaimana cara pemberiannya dan apakah boleh dikombinasi dengan loop diuretik? Begitu dok. Dokter Nako belum di unmute. Oh maaf, ya, oke.
Terima kasih Dr. Valerina. Dr. Patricia, mungkin ini memang menjadi masalah teman-teman di fasilitas kesehatan yang mungkin obat-obatnya belum lengkap ya. Tetapi pada hematnya, nifedipin yang diberikan itu memang sebenarnya yang dianjurkan adalah yang long acting. Cuman memang sayangnya long acting ini tidak tersedia mungkin di daerah-daerah mungkin bukan pusat kota, jadi yang ada mungkin yang short acting. Pada prinsipnya bisa diberikan dalam jangka waktu yang panjang dan relatif cukup masih aman, karena memang nifedipin ini adalah golongan calcium channel blocker yang memang menjadi first line dari hipertensi pada kehamilan. Jadi boleh diberikan. Tetapi tentang diuretik, nah ini yang menjadi masalah. Diuretik ini memang bisa diberikan, tapi harus dengan sangat hati-hati. Mungkin kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena diuretik ini sendiri bisa menyebabkan suatu hemokonsentrasi yang sangat berat, sehingga bisa mengganggu sirkulasi fetomaternal. Nah, kalau sudah terjadi gangguan sirkulasi fetomaternal, maka volume plasma yang ada di dalam ibu ini akan mengganggu alirannya juga ke plasenta. Nah, inilah yang nanti yang akan menyebabkan adanya suatu gangguan mungkin kelak pada janinnya, dan saya rasa ya agak berat juga ya kalau tidak mau dikonsulkan ke bagian obstetri, padahal ini sebenarnya adalah mungkin salah satu ranah dari sejawat obstetri untuk pengawasan lebih lanjut. Tapi nifedipin boleh, karena nggak ada lagi obat pilihan lain. Silahkan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Rosana atas jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pada rekan-rekan sejawat, terutama yang di daerah yang terbatas atas logistik obat-obatan, bisa sangat membantu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dr. Saya rasa ini adalah problem bersama kita semua, hampir semua dokter yang ada. Sekarang di era pandemi ini, di era COVID ini, tentu saja resiko venous thromboembolism sangat tinggi, dan tentu saja kita tidak hanya menghadapi pasien-pasien non-hamil. Mungkin dari Dr. Wulan maupun narasumber yang lain, Dr. Melisa bisa menambahkan atau memberikan insight kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai dokter apabila kita menghadapi pasien dengan kondisi hamil, namun D-dimernya pasti tinggi. Apakah ada cut-off point tertentu untuk pasien-pasien dengan kehamilan dan dicurigai menderita COVID? Sementara tadi dikatakan oleh Dr. Wulan kalau hamil tanpa COVID tidak ada cut-off point, berapa D-dimer yang bisa dicurigai sebagai suatu kondisi DVT ataupun PE. Silahkan Dr. Wulan atau Dr. Melisa, Dr. Wulan dulu mungkin. Ya, terima kasih Dr. Valerina. Mungkin nanti Dr. Nako atau Dr. Melisa bisa menambahkan. Kalau untuk COVID ya, ini saya juga mencoba mencari. Jadi kalau kita lihat ini masih di clinicaltrials.gov. Jadi dia masih levelnya masih studi, baru diregisterkan di Mei. Kemudian kalau menurut di situ masih berlangsung ya. Saya belum menemukan, karena untuk pregnancy aja belum tahu, untuk yang non COVID belum tahu cut off point-nya. Terutama kalau yang COVID bagaimana, tentunya harusnya lebih tinggi daripada orang normal juga. Tapi di sini saya jadi belum bisa menjawab, karena kita kemarin saya coba cari-cari, dia masih diregisterkan di webnya clinical trial, jadi hasilnya belum dikeluarkan. Atau mungkin Dr. Melisa atau Dr. Nako ada informasi, Dok? Iya. Mungkin karena cut off point-nya yang masih belum kita tahu cut off point-nya berapa, kita kembali lagi ke melihat apa faktor risiko yang bisa menjadi trombosis pada ibu hamil dengan COVID. Salah satunya yang bisa kita tahu pada wanita hamil yang memiliki penyakit jantung, kemudian obesitas, ada anemia yang tidak berhubungan dengan kehamilan, dan juga pada ibu hamil yang memiliki hipertensi atau diabetes dan juga merokok, itu merupakan faktor risiko yang beresiko untuk terjadinya trombosis pada saat kehamilan. Jadi itu ada tempatnya mungkin untuk kita berikan profilaksis, tapi tetap kembali lagi kita lihat faktor risiko lain di luar itu, dan juga
apakah dia harus mendapatkan profilaksis atau tidak, apalagi diperberat dengan COVID seperti ini, saya tidak bisa jawab harus, tetapi ya itu yang bisa menjadi pertimbangan penyakit penyerta pada ibu hamil yang menjadi resiko terjadinya trombosis. Mungkin itu dokter ya. Baik, Dokter Nako, apakah ada tanggapan atau tambahan? Saya rasa saya tidak banyak. Saya setuju dengan Dokter Dia maupun Dokter Melisa ya. Kebetulan saya juga tidak merawat pasien COVID ya karena saya punya asma jadi rada-rada takut ya. Tapi sering berdiskusi dengan sejawat-sejawat yang merawat COVID. Memang masalah trombosis atau hypercoagulable state ini masih menjadi suatu isu yang penting ya, terutama pada COVID, apalagi dengan ibu hamil yang kita tahu bahwa terjadi perubahan yang sangat besar pada sistem kardiovaskuler terutama, tetapi bisa juga pada sistem-sistem lainnya. Saya rasa mungkin saya sependapat juga dengan Dr. Melisa bahwa risk factor atau comorbid yang mungkin sudah dimiliki oleh seorang ibu dengan kehamilan itu perlu menjadi perhatian. Jadi kita saran saya mungkin risk stratification-nya itu harus lebih ketat lagi. Dan seperti yang disampaikan Dr. Diah Bulan, mungkin untuk cut off point atau apa tata laksana selanjutnya mungkin kita perlu tunggu hasil-hasil studi yang akan keluar nanti. Terima kasih, Dr. Valerina. Terima kasih kepada ketiga narasumber atau pembicara kita pada webinar siang sampai dengan sore hari ini. Untuk pertanyaan yang ada di kolom Q&A sudah terjawab semuanya. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa nantikan dan tetap mengikuti informasi-informasi yang ada tentang Pokja Women Cardiology kita di Instagram kita. Monggo di-follow para dokter sejawat sekalian di womanheart.indonesia untuk nama IG-nya. Untuk kemudian untuk webinar IWAK berikutnya dari Pokja kita, berikutnya adalah webinar yang terkait dengan intervensi di bidang kardiologi, yaitu nanti di tanggal 5 Juni 2021 jam 7 malam untuk waktu di Indonesia. Nanti bisa dilihat kembali di IG kita di womanheart.indonesia bekerja sama dengan Rumah Sakit King Fahd Armed Forces Hospital Saudi Arabia. Sangat menarik untuk acara webinar berikutnya. Silahkan para peserta, rekan sejawat sekalian bisa mengikuti informasi-informasi menarik lainnya, webinar-webinar lainnya yang ada, atau kegiatan-kegiatan Pokja kami di IG womanheart.indonesia. Saya rasa sekian acara webinar kita siang hari ini. Terima kasih kembali kepada Pokja dan pengurus Pokja Womanheart, Women of Cardiology Indonesia. Terima kasih dan kepada ketiga pembicara kita yang sangat ahli dan menarik untuk presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.